Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi membahas soal dan pembahasannya penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas semester 2 mata pelajaran PPKN SMA MA SMK sederajat, yaitu kelas 11 part 1, di mana dalam part 1 ini pembahasan soalnya itu adalah dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 25. Baik, seperti biasa, bagi teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja pada soal yang pertama, hubungan antar negara merupakan salah satu hubungan kerjasama yang mutlak diperlukan karena tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak bergantung kepada negara lain. Hubungan Republik Indonesia dengan negara lain dalam arti non-politis diwakili oleh titik A. Korps konsuler, B. Korps diplomatik, C. Menteri Residen, D. Duta Besar, E. Atase. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu Korps konsuler. Kita lihat kunci jawaban dan pembahasannya. Kunci jawabannya adalah yang A. Pembahasannya, perwakilan non-politis adalah perwakilan suatu negara yang diwakili oleh korps konsuler. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Atlantic Culture merupakan salah satu pendorong berdirinya PBB yang diprakarsai oleh A. Maxim Litvinov, B. Anthony Eden, C. Cordell Hull, D. Fu Winstead, E. Fransky de Roosevelt. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu Franklin. Kita lihat pembahasannya. Piagam Atlantik adalah sebuah deklarasi bersama yang dikeluarkan oleh para Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nomor 3, hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Tujuan diselenggarakannya hubungan internasional adalah titik-titik. A. Kerjasama diselenggarakannya masalah internasional. B. Menggalang persahabatan antar bangsa. C. Kerjasama politik, ekonomi, dan hankam atau pertahanan dan keamanan. Yang D. Saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Yang E. Menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan perdamaian dunia. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah jawaban yang tepat yaitu yang E. Menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan perdamaian dunia. Itu merupakan tujuan diselenggarakannya hubungan internasional. Kita lihat pembahasannya. Tujuan hubungan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara. Yang B, menciptakan saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia. Yang C, menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Dalam menjalankan kebijakan di dunia internasional atau politik luar negeri, Indonesia menganut prinsip politik yang bebas dan aktif. Bebas diartikan bangsa Indonesia tidak memihak atau ikut serta pada kekuatan-kekuatan yang ingin berseteru dan tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa. Sementara aktif artinya Indonesia tidak tinggal saja, tapi aktif dalam hubungan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia. Dengan politik bebas aktif, Indonesia bisa menentukan arah, sikap, dan keinginan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dilansir Encyclopedia Britannica tahun 2015, dalam politik luar negeri, tujuan umum yang memandu kegiatan dan hubungan satu negara dalam interaksi dengan negara lain. Perkembangan politik luar negeri dipengaruhi oleh pertimbangan domestik, kebijakan, perilaku negara lain, dan rencana untuk memajukan desain geopolitik tertentu. Ditekankan keunggulan geografi dan ancaman eksternal dalam membentuk kebijakan luar negeri. Diplomasi adalah alat kebijakan luar negeri.
Nah, sikap yang perlu kita dukung dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif adalah sebagai berikut kecuali titik-titik. A. Mengirimkan pasukan perdamaian atas nama PBB. B. Mendukung uji coba nuklir di gurun pasir. C. Ikut aktif dalam gerakan non-blok. D. Berperan aktif dalam kegiatan diplomatik. E. Meningkatkan peranan di ASEAN. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah mendukung uji coba nuklir di gurun pasir. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lihat pembahasannya. Sikap yang perlu kita dukung dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengirimkan pasukan perdamaian atas nama PBB. Yang kedua, ikut aktif dalam kegiatan non-blok. Yang ketiga, berperan aktif dalam kegiatan diplomatik. Yang keempat, yaitu meningkatkan peranan ASEAN. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 5. Dengan globalisasi, maka peluang untuk mendapatkan hasil produksi semakin luas. Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin cepat, kemudian lapangan kerja menjadi luas. Itu sebagai tantangan bagi bangsa untuk meningkatkan kualitas dalam buku globalisasi, peluang atau ancaman bagi Indonesia pada tahun 2009. Karya Budi Winarno bagi ekonomi nasional suatu bangsa, dampak perubahan cukup jelas ketika perekonomian nasional suatu negara telah terintegrasi ke dalam pasar-pasar global, maka perekonomian ini tidak dapat lagi terbebas dari pengaruh kekuatan ekonomi dan politik eksternal. Peluang yang timbul di era global bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun adalah titik-titik. A. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sama dengan dunia. B. Semakin terbuka pasar internasional bagi produk dalam negeri. C. Iklan televisi yang semakin bebas dan terbuka. D. Masuknya produk negara lain dengan mudah. Yang E. Kemajuan yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah semakin terbukanya pasar internasional bagi produk dalam negeri. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lihat pembahasannya. Kunci jawabannya adalah yang B. Peluang yang timbul di era global bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun adalah makin mudahnya barang dan jasa produksi Indonesia untuk memasuki pasaran luar negeri. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Bacalah artikel berikut ini. Peran Indonesia sebagai negara pemrakarsa tempat konferensi Panca-Negara di Bogor pada tahun 1954 sebagai pendahuluan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 dan tempat penyelenggaraan KA atau konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung. Tujuan KA adalah untuk mempererat solidaritas antara negara-negara di Asia dan Afrika, terutama negara-negara yang baru merdeka dan menentang kolonialisme atau penjajah. Konferensi Asia Afrika di Bandung telah berhasil menggalang persatuan dan kerjasama di antara negara-negara Asia dan Eropa, baik dalam menghadapi masalah internasional maupun masalah regional. Konferensi serupa bagi kalangan tertentu di Asia dan Afrika beberapa kali diadakan pula, seperti Konferensi Wartawan Asia Afrika, Konferensi Islam Asia Afrika, Konferensi Pengarang Asia Afrika, dan Konferensi Mahasiswa Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika telah membakar semangat dan menambah kekuatan moral para pejuang bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Pada masa itu, beberapa negara di Asia dan Afrika sedang memperjuangkan kemerdekaan tanah airnya, sehingga kemudian lahirnya sejumlah negara merdeka di benua Asia dan Afrika. Nah, yang ditanyakan, berdasarkan artikel di atas, peran bangsa Indonesia bangga atas terselenggarakannya Konferensi Asia Afrika karena titik-titik. A. Negara lain mau berkunjung ke Indonesia. B. Menjadi titik tolak perdamaian dunia. C. Mengusahakan kerjasama bangsa-bangsa Asia Afrika. D. Mampu menyelenggarakan konferensi Asia Afrika dengan sukses. E. Indonesia menjadi negara yang terkenal di dunia. Jadi yang ditanyakannya itu adalah peran bangsa Indonesia itu bangga atas terselenggaranya KA di Indonesia itu karena. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah yaitu menjadi titik tolak perdamaian dunia. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lihat pembahasannya. Kunci jawabannya tentunya adalah yang B, karena konferensi Asia Afrika berpengaruh sangat besar dalam upaya menciptakan perdamaian dunia dan mengakhiri penjajahan di seluruh dunia secara damai
khususnya Asia Afrika. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 7. Simaklah artikel berikut ini. Singapura, Indonesia, dan Singapura memiliki kerjasama yang erat di berbagai bidang, termasuk di saat pandemi COVID-19. Singapura, baik melalui pemerintahan ataupun swasta, telah membantu Indonesia dalam langkah-langkahnya mencegah penyaluran virus corona. Terima kasih atas kerjasama yang terjalin dengan Yayasan Temasek Singapura dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19 bersama, ujar Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Nguh Sajaya, pada acara penyerahan secara simbolik surgical mask dalam video konferensi antara KBRI Singapura, Yayasan Temasek, Pemda Kepulauan Riau, TNI, dan Polri pada tanggal 21 bulan 4 2020. Yayasan Temasek Singapura menyerahkan 3 juta masker untuk Kepulauan Riau. TNI dan Polri, kerjasama yang telah terjalin membuahkan tidak hanya inisiatif bersama, tetapi juga bantuan yang telah disalurkan seperti 4.000 tes kit berbasis RT-PCR ke Jakarta, Bali, dan Banten, serta bantuan untuk petugas medis dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Selain penyerahan surgical masker tersebut, Singapura melalui Yayasan Temasek juga telah melakukan kerjasama lainnya, diantaranya pengadaan untuk kebutuhan dukungan non-medis Singapura untuk membangun sarana karantina seperti 25.000 set divan dan kasur, pembelian resolve mask, dan lain-lain. Melalui kerjasama seperti ini, Dubes Nugraha Sajaya mengharapkan pemenuhan kebutuhan alat kesehatan bisa ditanggulangi melalui kerjasama yang memanfaatkan potensi masing-masing negara. KBRI Singapura juga terus menawarkan pengadaan kebutuhan non-medical essential yang diperlukan Singapura, serta menjajaki kerjasama memproduksi medical supply di Indonesia. Diharapkan akan ada kontribusi tidak hanya dalam penanggulangan COVID-19, tetapi juga untuk mendorong roda perekonomian berjalan sesuai dengan kesepakatan para pemimpin negara-negara ASEAN dan G20 yang didorong oleh Presiden Joko Widodo. Nah, kerjasama luar negeri Indonesia senantiasa diabadikan untuk kepentingan titik A. regional di kawasan Asia Tenggara, B. Indonesia dan dunia internasional, C. bangsa dan negara Indonesia, D. regional di kawasan Asia Pasifik, yang E. negara-negara Barat dan Eropa. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah Indonesia dan dunia internasional. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, kunci jawabannya adalah yang B, sedangkan pembahasannya dalam membina kerjasama Indonesia menganut prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, saling menghormati kedaulatan negara lain. Yang kedua, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Yang ketiga, saling menguntungkan. Yang keempat, diabadikan untuk kepentingan nasional demi kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir yaitu diarahkan untuk mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Pengamat politik internasional Kusnanto Anggoro menilai terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat tidak akan terlalu berpengaruh dalam hubungan politik luar negeri Indonesia. Pasalnya, Kusnanto memprediksi pejabat yang akan duduk dalam kabinet Trump masih didominasi orang-orang konservatif. Kusnanto beranggapan pejabat itu tidak akan mudah mengubah komitmen lama Amerika Serikat terhadap negara-negara persekutuan. Kira-kira tidak akan dengan mudah mengubah komitmen Amerika lama, khususnya terhadap negara-negara Eropa maupun Jepang yang implikasinya atau akan terbawa sampai Indonesia, ujar Kusnanto saat diskusi di kantor para sindiket Jakarta Jumat pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2016. Selain itu, kata Kusnanto, pernyataan Trump kerap tak cocok dengan kebutuhan konkret Amerika Serikat saat ini. Semisal, rencana Trump untuk memproduksi lebih banyak kapal laut, pesawat tempur, dan kapal selam baru tidak tepat dengan kebutuhan Amerika Serikat saat ini. Rencana memproduksi perlengkapan militer itu dimaksudkan untuk menghabisi ISIS dalam waktu 30 hari jika Trump
memenangi Pilpres. Nah, bagi bangsa Indonesia, politik luar negeri merupakan penjabaran dari titik-titik. A. Cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia. C. Undang-Undang Dasar 1945. D. Bentuk pemerintahan republik. E. Sistem demokrasi yang dijalankan bangsa Indonesia. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah jawaban yang tepat adalah cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Jawabannya adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Politik luar negeri merupakan penjabaran dari politik nasional, sedangkan politik nasional merupakan penjabaran untuk kepentingan nasional atau tujuan negara yang bersangkutan. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Peran serta Indonesia dalam anggota ASEAN dalam membantu menyelesaikan masalah Kamboja adalah titik-titik. A. Terselenggaranya Jakarta Informal Meeting. B. Mendukung pasukan Vietnam di Kamboja. C. Memberi bantuan logistik kepada Kamboja. D. Membantu masalah Kamboja ke PBB. E. Menampung penduduk Kamboja di Indonesia dan memberinya kewarganegaraan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah terselenggaranya Jakarta Informal Meeting. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lihat kunci jawabannya adalah yang A, sedangkan pembahasannya dalam membantu menyelesaikan masalah Kamboja. Indonesia berusaha mendamaikan pihak-pihak yang terkait dengan cara mempertemukan dalam suatu perundingan. Akhirnya dibentuklah Jakarta Informal Meeting tahun 1988 di Jakarta. Kita lanjutkan pada soal nomor 10. Hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar negara, termasuk peran sejumlah negara, organisasi antar pemerintah, organisasi non-pemerintah internasional, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional. Berikut merupakan alasan yang mendasari diperlukannya hubungan internasional adalah titik-titik. A. Demi kepentingan suatu kelompok. B. Upaya memelihara perdamaian dunia. C. Diminta oleh PBB. D. Untuk mendapatkan bantuan. E. Mencari keuntungan yang sepihak. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jadi alasan yang mendasari diperlukannya hubungan internasional itu adalah upaya memelihara perdamaian dunia. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah yang B. Kita lihat pembahasannya. Kunci jawabannya adalah yang B. Sedangkan alasan-alasan yang mendasari diperlukannya hubungan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, demi kepentingan nasional yang meliputi kepentingan ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kedaulatan wilayah. Yang kedua adalah upaya memelihara perdamaian dunia meliputi menyelesaikan konflik secara damai dan membuat perjanjian damai. Kita lanjutkan pada soal nomor 11. Hubungan internasional adalah sebagai hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Hubungan internasional berlangsung sangat dinamis, di mana berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial manusia dan dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan antar negara. Berikut ini yang bukan merupakan dampak pada negara jika tidak mengadakan hubungan internasional adalah titik-titik. A. Timbulnya kecurigaan masyarakat internasional terhadap suatu negara. B. Menjadi negara yang disegani oleh negara lain. C. Ketidakpedulian PBB ataupun organisasi internasional lain terhadap masalah yang timbul di negara tersebut. D. Dikucilkan dari pergaulan antar bangsa. E. Dihentikannya beberapa bantuan dari masyarakat internasional terhadap suatu negara. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jadi yang bukan merupakan dampak pada negara jika tidak mengadakan hubungan internasional adalah menjadi negara yang disegani oleh negara lain. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lihat pembahasannya. Kunci jawabannya tentunya adalah yang B. Sedangkan pembahasannya, dampak atau akibat suatu negara menolak hubungan internasional atau menutup diri dari pergaulan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya kecurigaan masyarakat bangsa-bangsa terhadap suatu negara. Hal ini udah timbul mengikat keberadaan negara-negara dewasa ini sangat terbuka. Yang kedua, ketidakpedulian PBB ataupun organisasi internasional lain terhadap masalah yang timbul di negara tersebut. Yang ketiga adalah dikucilkan dari pergaulan antar bangsa, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan bangsa itu sendiri.
Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 12. Usaha sistematis yang digunakan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok demi kepentingan masyarakat umum disebut titik-titik. A. Diplomasi, B. Propaganda, C. Intervensi, D. Kerjasama, E. Perjanjian internasional. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Propaganda. Kunci jawabannya adalah yang B, sedangkan pembahasannya propaganda merupakan usaha sistematis yang digunakan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok demi kepentingan masyarakat umum. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 13. Perwakilan diplomatik, misi diplomatik, atau kedaulatan adalah sekelompok orang dari suatu negara atau organisasi yang hadir di negara lain untuk mewakili secara resmi negara atau organisasi pengirim di negara penerima. Tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang memiliki kekuasaan penuh dan luar biasa adalah titik-titik. A. Duta, B. Kuasa usaha, C. Menteri Residen, D. Atase, E. Duta besar berkuasa penuh. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah? Ya, jawaban yang tepat adalah duta besar berkuasa penuh. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lihat pembahasannya, kunci jawabannya adalah yang E. Duta besar berkuasa penuh adalah perwakilan diplomatik yang berada pada tingkat tertinggi. Perwakilan pada tingkat ini mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa untuk menjalin hubungan timbal balik dengan negara penerima. Kita lanjutkan pada soal nomor 14. Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Berikut ini yang bukan merupakan syarat-syarat untuk dapat diterima menjadi anggota PBB adalah titik-titik. A. Negara yang merdeka, B. Mencintai perdamaian, C. Harus menjadi negara maju, D. Bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban, E. Mendapat persetujuan dari DKPBB dan Majelis Umum PBB. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah, ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Harus menjadi negara maju. Kita lihat pembahasannya, kunci jawabannya adalah yang C. Harus menjadi negara maju bukan merupakan syarat yang dapat diterima menjadi anggota PBB. Oleh karena itu, negara berkembang seperti Indonesia dapat menjadi anggota PBB. Kita lanjutkan pada soal nomor 15. Indonesia memiliki perwakilan diplomatik pada suatu negara atau organisasi internasional. Perwakilan diplomatik adalah perwakilan yang kegiatannya akan mewakili negara untuk melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau organisasi internasional. Dikutip situs Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, seluruh kegiatan dalam hubungan antar bangsa dan antar negara pada hakikatnya hubungan diplomasi, di mana pada intinya merupakan usaha untuk memelihara hubungan antar negara. Diplomasi secara formal dilakukan baik oleh korps perwakilan diplomatik yang dipimpin duta besar atau dubes maupun korps perwakilan konsuler dengan dipimpin seorang konsul jenderal. Tugas umum perwakilan diplomatik yang mencakup bidang observasi adalah titik-titik. A. Mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya. B. Mengadakan perjanjian yang mungkin dibuat oleh negaranya. C. Menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima. D. Melakukan protes dengan pemerintah negara penerima. E. Mengadakan penyelidikan pertanyaan dengan pemerintah negara penerima. Ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah, jadi yang menjadi tugas umum perwakilan diplomatik yang mencakup bidang observasi adalah menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima. Jawabannya adalah yang C. Kita lihat pembahasannya. Observasi ialah untuk menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima yang mungkin dapat mengaruhi kepentingan negaranya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 16. Keragaman adalah aspek yang harus dikelola dengan tepat agar dapat menjadi kekuatan. Hal ini penting karena keberagaman dapat menciptakan gesekan dan benturan. Di sisi lain, jurang kesenjangan juga perlu diminimalisir agar tidak terlalu curam sehingga dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang selanjutnya membawa kerawanan sosial.
membentuk dan memelihara persatuan Indonesia yang beragam secara etnis dan budaya bukan persoalan mudah. Persatuan harus mampu menciptakan iklim kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, tidak mungkin memelihara persatuan pada tingkat ideologis dan budaya terlaksana jika upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat diabaikan. Namun, peningkatan kesejahteraan tanpa merekatkan berbagai etnisitas dan budaya juga tetap syarat dengan kerawanan perpecahan. Etnisitas dan budaya juga merupakan aspek penting di samping berbagai aspek lain dalam membentuk persatuan bangsa. Sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman adalah titik. A. Menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. B. Menghapuskan semua perbedaan. C. Memandang rendah suku dan budaya lain. D. Menganggap suku dan budaya sendiri lebih sebagai yang paling baik. E. Hanya mempelajari kebudayaan sendiri. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah jawaban yang tepat adalah sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dan keragaman adalah menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Kunci jawabannya adalah yang A. Keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia bukanlah suatu perbedaan yang menjadi penghambat dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Keanekaragaman tersebut harus kita pandang sebagai kekayaan yang tidak ternilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi sekali lagi, keanekaragaman tersebut harus kita pandang sebagai kekayaan yang tidak ternilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus menerima keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Kita lanjutkan pada soal nomor berikutnya, 17. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem desentralisasi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dampak positif Indonesia sebagai negara kesatuan adalah titik-titik. A. Teratasinya perbedaan pendapat pikiran sebagai warga negara. B. Mempunyai penduduk yang banyak. C. Semua sumber daya alam dapat dikembangkan untuk kepentingan bersama. D. Setiap kebudayaan daerah dapat tumbuh dan berkembang. E. Kemampuan dan kreativitas warga negara dapat berkembang. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah jawaban yang tepat adalah dampak positif Indonesia sebagai negara kesatuan adalah yang D. Setiap kebudayaan daerah dapat tumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah yang D. Kita lihat pembahasannya. Kunci jawabannya adalah yang D. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Setiap daerah dihuni oleh suku dengan budaya masing-masing. Negara kesatuan yang dianut bangsa Indonesia memberikan dampak positif. Salah satunya adalah setiap kebudayaan daerah dapat tumbuh dan berkembang. Kita lihat soal berikutnya. Munculnya organisasi yang bersifat kedaerahan karena terbentuk berdasarkan faktor daerah asal dapat menimbulkan titik-titik. A. Primordialisme. B. Profesionalisme. C. Materialisme. D. Strukturalisme. E. Nasionalisme. Jawabannya adalah yang A, sudah diketahui. Jadi pembahasannya bahwa primordialisme adalah perasaan kesukuan yang berlebihan. Nah, jadi munculnya organisasi yang bersifat kedaerahan karena terbentuk berdasarkan faktor daerah asal dapat menimbulkan rasa kesukuan yang berlebihan sehingga menganggap rendah atau menganggap remeh suku yang lain atau budaya yang lain Nah, menganggap rendah atau menganggap remeh suku yang lain itu disebut juga dengan primordialisme atau primordialisme itu adalah perasaan yang memiliki kesukuan itu yang berlebihan yang menganggap remeh atau yang menganggap tidak baik suku yang lain. Kita lanjutkan pada soal nomor 19. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Berikut ini yang bukan termasuk peran TNI sebagai alat pertahanan negara adalah titik.
A. Mempertahankan kedaulatan negara. B. Mempertahankan keutuhan wilayah. C. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa. D. Melaksanakan operasi militer sebagai perang. E. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah jadi yang bukan merupakan peran TNI sebagai alat pertahanan negara adalah yang E. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita lihat pembahasannya. Kunci jawabannya adalah yang E. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas dari Polri. Kita lanjutkan pada soal nomor 20. Ancaman adalah usaha yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara. Menurut bentuknya, ancaman dapat dibedakan menjadi ancaman militer dan ancaman non-militer. Berikut yang termasuk ancaman yang datang dari dalam negeri adalah titik-titik. A. Pemberontakan senjata. B. Agresi kekuatan senjata oleh negara lain. C. Aksi terorisme jaringan internasional. D. Ancaman dari golongan separatis. E. Bahaya perang nuklir yang juga mengancam keberadaan negara Indonesia. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah jawaban yang tepat adalah ancaman dari golongan separatis. Kita lihat pembahasannya. Kunci jawabannya adalah yang D. Beberapa hal perlu diwaspadai sehubungan dengan ancaman dari dalam negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa. Disintegrasi itu sama dengan perpecahan bangsa. Terus yang kedua yaitu upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Yang ketiga, munculnya gerakan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat adalah makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. Yang terakhir adalah munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khusus tanpa alasan yang jelas. Kita lanjutkan pada soal nomor 21. Perwujudan dari pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, amandemen dalam lingkungan kehidupan di lingkungan masyarakat adalah titik-titik. A. Memukul penjahat yang tertangkap sebelum diserahkan kepada yang berwajib. B. Melaksanakan unjuk rasa apabila haknya menjadi miliknya tidak terpenuhi. C. Melakukan ronda siskamling bersama aparat keamanan di kampungnya. D. Membubarkan demonstrasi di jalan raya. E. Menyerahkan tanggung jawab keamanan di masyarakat kepada polisi. Jadi yang ditanyakan dalam soal nomor 21 adalah penerapan atau aplikasi di dalam lingkungan kehidupan, khususnya di lingkungan masyarakat. Jadi dari pasal 30 ayat 1, penerapan atau aplikasi dalam lingkungan masyarakat itu seperti apa? Jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah melakukan ronda siskamling bersama aparat keamanan di kampungnya. Jawabannya adalah yang C. Nah, kita lihat kunci jawabannya. Kunci jawabannya adalah yang C. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Mempertahankan negara bukan berarti harus berperang. Jadi usaha dalam lingkungan kehidupan masyarakat atau aplikasinya itu adalah melakukan ronda siskamling bersama aparat keamanan di kampungnya. Kita lihat soal nomor 22. Usaha untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 disebut titik-titik. A. Pertahanan negara. B. Politik nasional. C. Strategi nasional. D. Ketahanan nasional. E. Kewaspadaan nasional. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 adalah jawaban yang tepat adalah pertahanan negara. Jawabannya adalah yang A. Pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara merupakan usaha untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lanjutkan pada soal nomor 23.
Ancaman adalah usaha yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara. Berikut yang bukan merupakan wujud antisipasi terhadap ATHG adalah ATHG itu adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. A. Pendidikan. B. Penegakan hukum dan keadilan. C. Melestarikan KKN. D. Penghormatan HAM. E. Penguatan alutsista dan sumber daya manusia. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 adalah melestarikan KKN. Ya. Kita lihat pembahasannya. Jadi kunci jawabannya adalah yang C. Sebagai antisipasi terhadap munculnya berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam membangun integrasi nasional perlu dilakukan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua penegakan hukum dan keadilan, yang ketiga adalah penghormatan HAM, yang keempat adalah penghapusan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang terakhir adalah penguatan alutsista dan sumber daya manusia. Jadi melestarikan KKN itu merupakan hal yang bukan merupakan wujud antisipasi terhadap ATHG ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nah, bukan melestarikan tapi harus dihapuskan KKN itu ya, harus dihilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut. Kita lanjutkan pada soal nomor 24. Gerakan atau paham yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk negara sendiri disebut A. Militer, B. Mobilitas, C. Separatis, D. Teroris, E. Anarkis. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 adalah jawaban yang tepat adalah separatis. Kita lihat pembahasannya. Separatisme adalah paham atau gerakan untuk memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal nomor 25. Salah satu ancaman terhadap generasi muda penerus bangsa adalah titik-titik. A. Kemajuan teknologi. B. Agresi militer. C. Perdagangan bebas. D. Paham komunisme. E. Pemakaian obat-obatan terlarang. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah yang E. Pemakaian obat-obatan terlarang. Pemakaian obat-obatan terlarang merupakan salah satu ancaman terbesar bagi generasi muda. Hampir setiap harinya banyak korban meninggal dunia akibat pemakaian obat-obatan terlarang ini. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Sekian saya akhiri, sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.